And we're live. Oke. Selamat datang semuanya kepada episode pertama Kura-Kura Ngopi Podcast. Perkenalkan, nama saya Alexius Pratama, Stamuka 34620, selaku host pada podcast ini. Bersama saya terdapat co-host, yaitu Belva. Oke. Saya juga terdapat Ketua KAPA pada periode 2020-2021. Silakan Didit, kenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Didit, K33518, ya diamanahkan sebagai ketua pada periode 2020-2021. Dan saya ikut aja sih buat ngobrol-ngobrol podcast ini. Oke. Lanjut. Bersama kita terdapat guest yang sangat spesial. Dia merupakan seseorang yang sangat kontributif pada sejarah KAPA, juga pada pencetusan Walhi. Dipersilakan Bang MG. Ya, selamat malam semua. Senang sekali bisa ikut dalam podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi cerita yang menarik tentunya di podcast ini. Oke. Begitu Bung Alek. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai percakapan yang pertama. Itu Bang MG, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bang MG kan orang yang sangat influential di dalam KAPA. Tapi sebelumnya sih, Bang MG kenapa pengen masuk KAPA sih? Jadi sebenarnya itu pengalaman sejak zaman SMP. Saya SMP di kampung. Kampung saya itu dikelilingin gunung. Ya. Nah, SD kelas 6. Ya, orang tua saya ke kampung. Nah, dia mau ke ladang. Ladang itu di kampung. Nah, zaman itu hutan Sumatera itu masih banyak harimau. Ya, jadi saya merengek, boleh nggak saya ikut ke ladang? Terus dia bilang, kamu anak kecil, apa namanya, nanti kalau ada apa-apa gimana, kata ayah saya. Namun namanya anak bandel, mereka pergi berdua, saya ngintil di belakang. Nah, tapi saya kira-kira ke tempatnya saya sampai ujung kali itu saya udah tahu lah. Nah, ngintil, pas nyebrang kali itu udah mau masuk hutan baru saya teriak. Apa. Nah, dia rupanya ngelihat, astagfirullah, ya anak bandel amat. Nah, terus dia bilang, ya udah, kamu ikut. Tapi hati-hati. Dia bilang kan, itu waktu kelas 6 tuh, SD. Nah, karena masih anak kecil kan masih kuat. Ya, bokap saya udah lumayan berumur, berapa saya nggak tahu umurnya waktu itu. Ya udah rada pelan kan jalannya. Nah, saya bisa jalan duluan, tapi dia bilang, ya kamu boleh jalan duluan, tapi setiap kali ada jalan bercabang, kamu harus berhenti. Nah, saya lari, setiap kali ada jalan bercabang, saya berhenti. Nah, di suatu titik, pada saat saya nunggu bapak saya itu, ada suara kerisik-kerisik di belakang saya. Ya. Saya balik, saya nggak ngeliat apa-apa. Saya pikir ada apa. Tapi nggak berapa lama kemudian, orang tua saya sama kakak sepupu saya yang orang kampung situ datang. Oke, kita terusin. Nah, pas kita terusin kelihatan jejak di jalan setapak itu. Kita tanya kan, namanya anak kecil kan banyak pengen tahu ini jejak apa. Terus kakak sepupu saya yang buka ladang di situ bilang, nggak apa-apa, itu cuma jejak babi. Nah, terus di bawah itu kita dengar kresek di hutan. Nah, si abang sepupu saya teriak, oi, ya nggak ada jawaban. Biasanya kan kalau orang dia akan menjawab. Ya, ini nggak ada jawaban. Dia itu pasti binatang. Makin ini lari. Nah, kita jalan terus, udah nggak apa-apa kata abang saya itu. Nah, terus kita bermalam di ladangnya, nangkap ikan sungai dan segala macam. Pokoknya pengalaman yang sangat menyenangkan buat anak kecil. Nah, begitu balik, nyebrangin sungai, masuk lagi ke kampung, baru kakak abang saya itu bilang, kamu tahu nggak yang kemarin kita ketemu itu jejak harimau katanya. Nah, tapi ini nanti di dalam petualangan saya akan ketemu banyak pengalaman dengan nenek belang ini. Harimau di kampung saya itu memang dihormati ya, detak. Kita memanggilnya inyek. Ya, itu kita panggil inyek balang, nenek belang artinya. Ya, jadi itu dihormati. Harimau hanya boleh diburu jika dia membunuh manusia. Maksudnya menerkam manusia. Nah, itu wajib.
dia ditangkap. Kenapa? Karena dia nanti akan terbiasa ya mencari makan yang gampang tuh manusia. Jadi sebenarnya jika hutannya oke, maksudnya ada kijang, ada monyet, ada binatang-binatang hutan, harimau nggak akan memangsa manusia. Tapi di waktu saya sekolah di kampung itu, satu manusia ditangkap. Nah, saya ngelihat sendiri bagaimana dia harimau itu selalu nyerang dari belakang. Dia nggak nyerang dari depan. Dia nyerang di kuduk kita, dipatahin tulang leher kita, terus diseret sama dia, dibusukin. Ya, baru dia makan. Nah, alhamdulillah si mangsanya ini bisa diselamatin sama teman-temannya. Jadi dibawa. Dan saya waktu kecil itu ngelihat di lehernya itu ada bolongan giginya si harimau itu. Dan itu udah banyak ulet-uletnya karena udah busuk kan. Nah, sesuai dengan kepercayaan di kampung, harimau itu harus ditangkap. Ya. Nah, benar, berhasil ada pawangnya yang bisa nangkep harimau ini. Dan gede banget harimaunya. Nah, pengalaman-pengalaman ini tentunya nggak saya lupain. Begitu masuk ke teknik, sebelumnya saya nggak langsung masuk ke kapal. Kebetulan anak sipil tahun itu demen naik gunung. Nah, kita naik gunung anak-anak sipil aja, satu angkatan. Nah, kebetulan senior-senior kapal ngelihat, ini anak-anak ini kayaknya bersemangat nih naik gunung. Kita harus rekrut. Nah, kita kemudian dipanggil, lu pada daftar dong ke kapal. Nah, serombongan besar, anak-anak yang suka naik gunung, anak sipil 74 yang suka naik gunung ini, dilantiklah jadi anggota kapal. Nah, karena dilantik jadi anggota kapal, nah untuk pertama kalinya, angkatan kita lah yang ikut pendidikan dasar gunung hutan secara sistematis. Sebelumnya, kapal pendiri kapal itu berlatih sama Wanadri. Ya. Tapi di antara yang ke bawah, kita yang secara sistematis dididik. Baca peta, baca kompas, turun tebing, naik tebing, sosiologi pedesaan. Nah, itu di kita tuh pertama, angkatan saya tuh yang pertama. Itu dilatih di situ gunung. Dulu belum ada tuh jembatannya. Belum, bapak saya bahkan baru umur 2 tahun pas tahun itu. Iya kan? Jadi Curug Sawer itu kita jalan kaki lewat turun ke bawah. Kalau sekarang kan gampang banget dengan jembatan itu kan. Nah, dulu kita latihannya di situ gunung itu. Nah, setelah itu mulailah saya bikin sejumlah kegiatan. Ya, bukan apa-apa. Kita punya kawan bertanding, Mapala UI kan. Nah, kita nggak mau ya meskipun kita cuma lingkup fakultas ya harusnya kita cukup keren juga dong, cukup bikin prestasi. Pendakian pertama yang agak serius, yang pertama saya pimpin itu ke Semeru tahun 77. Ya. Dan itu memberikan pengalaman sama saya. There is a very big team. Ya, jadi anggota timnya besar sekali. Dan sejak itu saya belajar karena saking besarnya kemampuannya beda-beda. Jadi itu membuat bergerak. Tapi emang juga ditambah dengan cuaca yang sangat buruk, hujan terus waktu itu. Ya, sehingga akibatnya ada berapa ya? Mungkin ada 14-an kali ya yang berangkat, cuma 4 yang sampai di puncak. Ya, karena saya pemimpinnya, saya harus sampai di puncak. Ya, tapi itu sejak itu saya ngambil keputusan nggak mau lagi berangkat rame-rame. Itu akhirnya jadi credo saya. Kalau saya mau berangkat apapun petualangan, timnya harus tim kecil. Karena itu tadi pelajaran Semeru saya itu mengajarkan hal itu. Kemudian tahun 79 kita bertiga kali ini. Nah, kalau bertiga kan under control. Kita naik semua gunung-gunung di Sumatera. Mulai dari Depo yang paling dekat ke kita, ke Jawa, ya di Pagar Alam, terus sampai ke gunung-gunung di Kerinci, di Sumatera Tengah, terus sampai saya terusin ke Loser nggak sampai ke Loser, sampai ke Sinabung Sibayak.
Jadi itu 79. 80, nah ini yang seru. 80 saya udah mulai aktif di Walhi. Saya udah mulai aktif di lingkungan. Kapa mulai berkecimpung di dunia lingkungan itu tahun 79. Ya, di tahun itu untuk pertama kalinya klub kita, klub Kapa, itu membuat Car Free Day di kampus Salemba. Karena kan teknik Salemba. Itu cuma dipraktikin di kampus doang atau gimana, Di Bang? kampus doang. Itu tuh pertama kalinya Car Free Day itu kita tahun 79 kita buat. Jadi di Salemba nggak boleh mobil datang masuk parkir di situ. Could you imagine kita itu kan anak teknik, cuma anak fakultas. Di Salemba itu kan bukan hanya kita. Ya kan, ada anak ekonomi, ada, tapi nggak tahu ya, akhirnya kita berhasil, benar-benar nggak ada pada hari lingkungan itu 5 Juni, nggak ada mobil yang boleh masuk, itu benar-benar lengang. Jadi Car Free Day yang pertama tuh kita yang buat. Itu diusulin ke satu kampus atau gimana? Bang MG bikin proposal dulu gitu? Kita lobby, karena gini, at the time, most of the activists itu adalah anak Kapa. Senatnya anak Kapa, BPM-nya anak Kapa. Jadi untungnya kayak gitu. Jadi kita memperoleh dukungan bersama-sama untuk membuat kerja besar ini bisa jalan. Jadi lobby-lobby ke rektorat bisa kita lakukan. Ya, jadi itu untuk pertama kalinya. Nah itu. Kemudian di tahun yang sama saya memimpin juga gerakan penyelamatan cagar alam Muara Angke. Itu Muara Angke itu kan pada saat itu dekat dengan Kapuk, ya kan? Pantai Indah Kapuk. Nah, kita berusaha untuk menjaga itu nggak dicaplok. Ya, tetap dilindungi. Nah, itu kita bekerja sama Aranyakala Trisakti. Kita rame-rame naik sepeda ke sana. Ya, untuk memperlihatkan ini cagar alam ini jangan disentuh, don't touch. Ya. Karena ini perlindungan buat Jakarta. Ya. Sebagai rawa bakau yang akan melindungi. Nah, alhamdulillah itu berhasil dan sampai sekarang masih ada kan rawa bakau itu. Ya, jadi itu tahun 79. Nah, 80 karena gerakan itu ya, saya diminta sama Erna Witular, John Adi Condro dan kawan-kawan ya, untuk memimpin pertemuan Oktober. Itu kan ulang tahunnya Kapa tuh, harusnya deket-deket itu. Iya, tanggal 18. Saya diminta untuk memimpin itu tanggal 10 Oktober tuh. Ya, memimpin persidangan di antara seluruh penggerak lingkungan di Indonesia untuk membentuk suatu organisasi bersama. Nah, at the time, curigation itu sangat tinggi. Kenapa? Politik, ada kekhawatiran organisasi baru ini akan dipolitisasi oleh Pak Harto supaya bisa dikontrol. Nah, jadi ini agak sensitif isunya. Nah, mungkin juga saya juga nggak tahu. That one of the reason kenapa akhirnya Kapa dimintain tolong, karena dianggap Kapa ini tidak berpolitik, jadi lebih netral, ya kan? Karena kita kan nggak most of the aktivis Kapa itu nggak punya basis politik, ya kita benar-benar independen. Nah, mungkin itu one of the reason. Jadi karena yang memimpin persidangan anak Kapa, diharapkan orang-orang yang ikut itu nggak merasa dikooptasi, ya, tidak dikendalikan ya sama organ politik. Mungkin itu one of the reason. Saya nggak tahu juga, tapi saya diminta untuk memimpin persidangannya, menyiapkan persidangannya, dan Kapa yang melakukan. Maka itu berlangsung di yayasan gedung YTKI. Itu di Gatot Subroto tuh sebelah kiri. Sebelah kirinya Kuningan itu jembatan sebelah kiri. Ya, di Gatot Subroto situ. Itu masih ada gedungnya sampai sekarang. Nah, jadi dibuatlah persidangan
Ya, seluruh pencinta alam, seluruh organisasi lingkungan, LSM, semua kumpul. Ya, kita berembuk. Bagaimana kalau kita buat organisasi bersama untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kenapa hal ini dijalankan? Karena Emil Salim sadar dia nggak punya orang yang bisa membantu dia menjalankan upaya-upaya perlindungan lingkungan dengan baik. Itu kan ada pemerintah yang namanya pemerintah Orde Baru yang sangat kuat, kan ini sangat keras. Pak Emil dengan cerdas mencoba membuat koalisi dengan kelompok-kelompok merdeka kayak kita ini. Ya, itu sebenarnya alasan. Makanya, nah, saya mulailah menyiapkan persiapan gedung meetingnya dan segala macam. Nah, muncul perkara berikutnya. Teman-teman yang bantuin saya itu, jadi tuh, Gun, ini turunin jangan. Jadi kan setiap kali ruang rapat itu pasti ada gambar presiden sama wakil presiden kan. Sampai sekarang kan juga begitu kan. Iya, Ya kan? dulu sampai sekarang. Itu kan kewajiban kan. Ya, ada gambar Iya. presiden dan wakil presiden. Nah, di zaman itu karena kita nggak suka sama pemerintahan otoriter Orde Baru, setiap kali anak-anak UI bikin kegiatan, ya, bikin leadership training course, bikin pelatihan mahasiswa, itu gambar presiden biasanya kita turunin. Ya, kita taruh di bawah, bukan apa-apa, kita bilang, malu didengerin sama dia. Jadi, nah sekarang teman-teman saya yang ngebantuin, itu ada namanya Bangun, ya Bangun Riyadi, dia pernah, nanti kemudian dia jadi ketua KAPA, ya. Ini itu, Gun, ini turunin jangan. Artinya dia pikir sama aja kayak kita bikin leadership training course, apa namanya kalau ada gambar presiden kita turunin. Ini kan nggak bisa seperti itu. Ini kan apa namanya urusan negara. Karena secara resmi akan hadir 2 menteri. Ya, Menteri Emil Salim, Menteri Negara Pembangunan dan Lingkungan Hidup, sama Menteri Kehutanan Sujarwo. Sama satu lagi ada menteri lagi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdul Ghahur almarhum. Ya, jadi ada 3 menteri. Jadi kan nggak bisa main-main. Tapi karena anak-anak ini nyeletuk, waduh enak juga kita nggak konsisten kan. Masa kalau kita sendiri kita turunin ini, ya udah turunin aja kata saya kan. Ya akhirnya jadilah suatu persidangan resmi yang dihadiri oleh wakil presiden Hamengkubuwono IX. Ini ada wakil presiden yang hadir pada saat pembukaan sidangnya itu. Ada 3 menteri, ya tapi kagak ada apa foto presiden dan wakil presiden. Saya tegangnya setengah mati. Tapi nggak tahu ya, mungkin Tuhan melindungi juga, mungkin nggak, orang nggak ada yang ngerasa itu hal yang penting. Jadi ya aman-aman aja itu. Jadi meskipun karena saya kan yang paling tahu. Jadi yang paling tegang ya saya. Ya karena kalau ada apa-apa kan saya pasti yang dipanggil. Ya, tapi akhirnya ya Tuhan nasib baik, ya mungkin juga nggak terlalu penting-penting amat, kagak ada yang merhatiin hal itu. Maka lahirlah WALHI, ya, Wahana Lingkungan. Jadi KAPA itu punya saham yang besar di situ, karena kitalah pendirinya, kitalah penanggung jawab persidangannya. Ya, saya adalah di organizing committee adalah penanggung jawab persidangan. Ya, saya nggak tahu, mungkin ini kan pasti ada urusan politiknya juga ya. Tadi saya berasa karena satu, Pak Emil menginginkan suatu lembaga yang bisa membantu dia, dan KAPA dianggap sebagai orang kelompok kegiatan yang tidak berpolitik. Nah, jadi WALHI selesai. Nah, di tahun yang sama itu ada yang namanya Operation Drake. Ya, Operation Drake. Kamu bukannya tahu, yang ini, Bang? Drake ini hampir gagal ya, Bang. Operation Drake ini berdasarkan Sir Francis Drake. Ya, Francis Drake ini ya, itu adalah orang Inggris yang mengelilingi dunia 200-an apa 300-an tahun yang lalu atau 400-an tahun yang lalu, saya lupa lah. Ya, tapi dia adalah salah satu
penjelajah Inggris yang mengelilingi dunia. Nah, dalam pengelilingannya dunia dia singgah di Indonesia. Ya, sehingga dia harus membuang sauh di Kepulauan Banggai karena terlalu banyak barang-barang Indonesia yang dia bawa. Ya, rempah-rempah yang dia bawa sehingga dia melempar meriam-meriamnya supaya bisa bawa barang pulang ke Inggris. Nah, Pangeran Charles itu ingin memberi kesempatan anak-anak muda Inggris untuk bertualang seperti Francis Drake. Nah, dulu dia bikinlah sebuah kapal Eye of the Wind namanya untuk keliling dunia seperti Drake. Nah, di tempat beberapa titik dia bikin ekspedisi ilmiah. Nah, ekspedisi ilmiah di Indonesia at the time itu berlangsung di di Sulawesi Tengah. Nah, saya terpilih jadi young explorer, penjelajah mudanya bersama. Nah, situlah untuk pertama kalinya saya berkenalan dengan Norman Edwin. Kita berdua sering nulis. Ya, itu saya masih ingat saya berdayung sama-sama di Teluk Kolonel Dale di Sulawesi Tengah itu. Kalau huruf K itu di teluknya cantik banget. Saya berdayung sama dia, sama almarhum, dan sama anak Wanadri, Otnil Mamahir. Ya, jadi itu pertama kali saya bersentuhan dengan pencetalan top lainnya di Operation Drake tersebut. Nah, di Operation Drake ini ada satu hal yang mungkin kalau kalian udah pernah baca buku-bukunya Kappa itu udah pernah ceritain. Di salah satu tugas yang saya lakukan adalah menjadi penterjemah ya, untuk operasi medis. Ya, Operation Drake ingin tahu kadar kesehatan masyarakatnya, obat-obat yang mereka gunakan di kawasan ekspedisi. Masyarakat asli itu berobatnya gimana sih? Kondisi kesehatannya seperti apa sih? Ketinggiannya seperti apa sih? Nah, saya ditugaskan untuk membantu penelitian medis ini. Penelitian medis ini udah 2 kali gagal. Ya. Kenapa gagal? Karena banyak orang bule-bule itu suka baku naik. Ya, dia suka berenang-berenang, buka-bukaan. Jadi orang-orang itu nggak respect. Ya. Nah, akhirnya dia minta tolong saya. Saya bilang, Dokter Ayan, jika kalau mau gue bantuin, saya punya syarat. Gue harus dengerin. Apa katanya? Ya, saya bilang, lu jangan berenang-berenang tanpa pakai bajunya agak tertutup. Dan tidak ada lagi yang berenang-berenang kalau udah maghrib. Ya, karena buat masyarakat pesisir yang kebanyakan Bugis itu ini akan jadi perkara besar. Ini Muslim soalnya. Ya, kalau di tengah mungkin nggak apa-apa. Oke kata dia. Oke, kita bantuin. Pada saat saya bekerja itu tiba-tiba ada satu tim bule yang hanya membawa satu penunjuk jalan bergerak ke utara, ke arah pegunungan Tokala. Saya tahu mereka ingin mencari suku Wana yang paling agresif, yang paling liar. Ya, itu kan ekspedisi itu petualangannya kan di situ. Nah, saya dia ingin sekali mencapai itu. Itu di base camp itu selalu pergunjingannya di situ. Ya, bagaimana kita menemukan suku Wana yang paling liar ini. Ya. Nah, pergunjingannya di situ. Nah, saya lihat kok satu tim dikirim, satu tim patrol dikirim, ya. Kagak ada tim Indonesianya. Nah, ini kan bikin perkara besar buat saya. Ya. Anda bisa bayangkan, ya. Mereka pergi hanya bule-bule doang. Halo? Iya, halo. Mereka pergi hanya bule-bule doang, ya, tanpa membawa tim Indonesia. Ya.
Saya bilang, it's not good. Ya, lalu saya bilang sama Dokter Ayan, komandan tempat bos saya, yang boleh nggak saya pergi ke utara? Dia bilang ngapain? Saya bilang, there is one team going north. Ya, there is no Indonesian young explorer with them. Nggak ada Saya representatifnya. pikir, ya. Terus dia bilang, do you know the consequences? Dia bilang, I know. Saya bilang, saya tahu. Ya, karena saya pergi tanpa perintah dari base camp, saya kan lagi ditugaskan untuk medis. Nah, sekarang saya memutuskan untuk pergi ke utara bersama tim patrol itu kan, membayangi tim patrol itu. Tapi kan saya bukan di dalam perintah base camp. Ya. Kamu tahu konsekuensi? Tahu, Pak Dr. Ian. Ya. I will take my responsibility. Tanggung jawab saya. You don't worry lah. Okay. Akhirnya karena saya nggak dapat, karena saya pergi bukan tanpa perintah base camp, saya nggak dapat support logistik. Tapi saya pikir, ini kan kampung gua, ya, ini kan negara gua, masa sih gua nggak bisa survive? Ya, petualangan sebelumnya kan ada aja orang kampung yang nolongin. Ya, saya berpikir sederhana aja. Akhirnya saya pergi dengan satu teman, ya, yang di tempat daerah medis itu, yang karena saya aktif bersosiologi pedesaan dengan mereka, jadi teman. Oke, kita pergi, saya anterin. Karena perbahasa orang Wana ini kan nggak bisa bahasa Indonesia. Kebanyakan Karena jalan-jalan. nggak ada, karena kagak ada bekal yang dikasih, ya kita bawa modal. Yang paling penting saya masih ingat bawa garam sama rokok. Ya, itu namanya Jabar, temen yang nemenin saya itu, yang orang Tokala itu bawain rokok sama garam. Karena orang-orang Wana itu nggak suka ngerokok, tapi nggak punya garam karena dia di pedalaman sana. Nanti memang mereka banyak yang gondokan karena dia nggak dapat biodium yang cukup. Nah, akhirnya kita jalan sampai di lereng Tokala. Kita kan makanan cuma bawa sekedarnya. Makan malam di mana nih? Saya berharap bisa ketemu masyarakat pedesaan, dikasih makan sama mereka. Cari. Mereka rupanya lagi panen sehingga nggak ada di kampung. Jadi kita harus naik lah ke bukit-bukit, ke ladang-ladang mereka. Akhirnya ketemu sama ketua sukunya. Makan. Alhamdulillah. Berarti kan emang nggak perlu panik, meskipun makanannya sangat sederhana. Oke. Ngobrol-ngobrol sama kepala suku, kita tanya, kalian lihat tim patrolnya orang bule itu nggak? Iya, mereka naik ke balik Tokala. Ya. Terus saya bilang, ada nggak yang bisa nganterin saya? Karena si Jabar ini, yang teman saya ini nggak berani. Gue nggak mau nemenin lo, berbahaya. Itu orang di sana, orang Wana di sana suka nyumpit. Nyumpitnya itu beracun. Ya. Oh, masih sekali masih sumpit belum pernah ngeliat. Kenapa? Masih belum pernah ngeliat civilization gitu ya? Dia itu memang mengurung diri, ya, di daerah yang sangat sulit dicapai karena dulu ada konflik dengan Belanda. Mereka pernah mereka kan orang merdeka, ya, orang merdeka, dan oleh Belanda kan perlu dikristenkan atau pokoknya whatever lah. Ya, jadi sehingga mereka melarikan diri. Mereka sangat tidak mau membuka kontak. Ya, meskipun yang di lereng ini orang Wana juga, tapi mereka udah membuka kontak sehingga masih udah bisa dianggap sebagai Wana yang jinak at the time. Tapi yang mau dicari justru yang liarnya itu kan. Nah, akhirnya teman saya si Jabar itu nggak mau. Saya minta tolong sama kepala suku, boleh nggak anak lu atau siapa nganterin kita ke sana? Nah, akhirnya dapatlah. Saya ditemenin sama anaknya ketua suku di bawah ini. Nah, mulailah kita mendaki Tokala. Nah, kembali lagi saya merasa bersyukur karena nggak bawa beban yang berat, ya, di ransel. Kita cuma bawa makanan yang dimasakin sama keluarganya si kepala suku, ya.
Itu cuma dikasih nasi di dalam bambu, dimasak bambu, kita bawa 2 biji. Nah, itulah modal makan kita. Nah, itulah yang kita gendong. Nggak berat kan jadinya, jadi enteng naik gunungnya. Sementara tim Operation Drake yang bule-bule itu kan bawa beban berat. Dia kayaknya buat bekal seminggu yang dia pikul. Dia terpaksa melewati gunung itu 2 malam. Itu ketahuannya dari gimana? Karena di Jalan Setapak itu kelihatan 2 api unggun. Dan api unggun itu udah jelas ada sisa makanan kaleng. Nggak mungkin orang wana makanan kaleng kan? Betul. Ya. Belum terbuka. Jadi tim Operation Drake yang bule itu perlu 2 malam melewati gunung itu. Saya sorenya udah sampai di baliknya, di lembahnya. Karena ringan, dia nggak beban, nggak berat. Kalau dia kan beban seminggu yang dia pikul, dia berat banget pasti. Nah, begitu keluar, masuk ke lembah, itu kita di lembah itu saya masih ingat, kita keluar dari gua yang hitam, karena mereka biasa nginep di situ, bakar-bakar, tiba-tiba saya udah dikelilingin sama Wana warrior itu, ya, suku Wana itu. Bawa golok, bawa sumpit, bawa tombak, pakai cawat, ya. Wow. Mereka kan ngomong nih, penunjuk jalan saya kan ngomong sama mereka. Saya kan nggak ngerti dia ngomong apaan. Ya. Akhirnya saya cuma berusaha pakai isyarat. Wah. Ya, mereka datang ketawa-ketawa. Saya kan bawa gantungin kompas, bawa kamera, dipegang-pegang. Nah, saya berusaha menjelaskan. Ya nggak jelas. Ya. Nah, ini ceritanya setelah ketemu orang itu, kemudian kita dibawa ke rumah ketua sukunya. Ya. Apa yang terjadi itu saya ingat banget, itu menjelang maghrib. Ya. Kita sampai bukan ke rumah sih, kayak dangau-dangaunya kepala suku. Kepala sukunya baru datang. Jadi kita amprokan gitu di dekat rumahnya. Dia lagi gendong babi. Baru diburu gitu. Dia kayaknya baru nangkep babi. Ya, baru menjerat babi atau apalah. Pokoknya babinya tuh udah mati dan bau banget. Ya. Oke, saya masuk ke dangaunya itu. Dangaunya itu ada 2 api unggun. Ya, satu di kanan, satu di kiri. Saya pergi ke kiri karena di kiri itu ada jagung. Ya, ada banyak jagung di situ. Bo, ya kan, makan cuma dikasih bambu dikasih gitu nasi. Kan. Ya, cuma nasi itu aja. Ya. Nah, terus saya bakar jagungnya. Saya bakar, emang lapar, kita makan. Saya angkat, liatin ke kepala suku, dia ketawa-ketawa, saya bakar, saya makan. Sementara dia sibuk bersihin babinya, pokoknya dia mau masak babinya. Ya. Setelah selesai, dia masak babi, ya orang tuan rumah yang baik, dia nawarin ke saya, ya kan? Mak, gimana udah? Saya kan Muslim kan nggak makan babi, dan nggak, apalagi babi yang udah mati, itu udah 2 kali hukumnya salah. Waduh, gimana? Double haramnya. Tapi saya nggak kurang akal, ya. Jagungnya saya bakar, saya angkat, saya gini-giniin di depan mulut saya goyang-goyangin, terus tepuk perut saya sambil kasih jempol. Dia ketawa-ketawa aja. Alhamdulillah, alhamdulillah gue kagak dipaksa makan. Ya, selamat lah. Jadi malam itu ya udah makan malam ya cuma jagung bakar itu, nggak ada pilihan lain. Udah selesai, mereka selesai makan, kita coba ngobrol-ngobrol. Saya tanya kayu merangka itu di mana, gitu loh. Tapi ya nggak bisa, omongan bahasa kagak ada. Sampai sekarang saya juga nggak tahu persis itu ada di mana. Cuman kan saya capek. Mereka masih kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Saya udah ketiduran, teler. Ya. Tapi di antara itu saya kebangun-bangun tuh karena dia ketawa-ketawa. Dan setiap kali dia ketawa saya ingat dia bilang kayu merangka, terus dia ketawa-ketawa. Saya pikir jangan-jangan ini ya kayu merangka, tapi ini saya nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu persis di mana kayu merangka itu. Yang tempat yang paling Wana yang paling liar itu. Nah, keesokan harinya
Saya bangun pagi dan itu lembah itu saya bilang kayak Shangri-La. Ya, ada kabut, rumput-rumputan, indah sekali. Lagi menikmati pemandangan, tiba-tiba datang orang warna itu pendek-pendek, kecil. Datang, senyum-senyum, tiba-tiba Oke banget. dia ngasih bungkusan ke saya. Saya kan agak bingung. Terus saya pegang, terus tunjuk badan saya, ini buat saya. Dia ketawa-ketawa aja, terus saya buka. Tahu nggak apa yang dia kasih? Apa? Dia ngasih beras dan telur ayam. Wow. Tiba-tiba saya di situ saya sadar sesadarnya saya udah jadi dan diterima sama orang di lembah itu. Karena orang ini pasti tahu rumah ketua suku belum punya beras. Ya, dia cuma punya jagung. Sementara dia kayaknya juga tahu saya nggak makan babi. Ya. Nah, saya dikasih beras dan telur. Itu saya benar-benar ngerasa, oh ternyata kalau niat kita baik, sejahat apapun kata orang tentang itu nggak akan mengganggu saya. Nah, akhirnya benar saya jadi sahabat sama mereka. Bang, sorry Bang, ini tahun berapa Bang? Ini tahun 80. 80. Setelah Jadi, yang disuruh ekspedisi Walhi itu. ini ekspedisi Operation Drake. Ya, Operation itu Drake. saya ikut. Ya, Operation Drake. Iya, jadi Operation Drake. Ya. Saya lupa. 3 malam kalau nggak salah. 2 malam atau 3 malam saya di sana. Ya. Itu ada orang Inggris, ada orang dari Inggris doang Saya apa nggak ketemu ada? orang bulenya, tim petrol bulenya itu nggak masuk ke lembah itu. Dan saya tahu sebabnya. Saya tahu sebabnya. Mereka nggak berani. Lembah itu kan kalian bisa bayangin kan kayak apa namanya, kayak piring kayak mangkok kan. Si bule itu cuma di pinggiran mangkoknya dia muter. Dia tidak turun ke dalam lembahnya. Oh, nggak berani. Berarti kenapa? Karena mereka nggak berani. There's a risk kan. Bisa. Kalau saya kan karena saya nggak punya niat apa-apa, nggak punya pikiran apa-apa, dan saya dibawa sama anak kelas itu. Kan pikirannya kan nggak macam-macam. Tapi itu gila Bang. Turun, kita, kenapa? Orang Inggris tuh katanya mentalnya gila nih. Terus lu lebih berani dari orang Inggris gitu. Wah, itu gila banget Bang. Dia nggak masuk ke bawahnya. Dia mungkin ngelihat. Tapi kan buat dia buat lihat. Karena mereka juga sadar sama seperti saya kan. Pasti dia juga nggak bisa ngomong kan. Tapi kalau saya kan emang nggak ngerti apa-apa ya dibawa sama penunjuk jalan ke situ ya kita ikutin aja. Aja. Berarti itu dasarnya atas kepolosan lu gitu Bang untuk masuk ke dalam lembah. Enggak, karena prinsipnya sih sebenarnya cuman kalau bule bisa pergi ke sana, ini tanah air kita harus juga ke sana. Itu sih sebenarnya cuma itu aja, sesimpel dan sesederhana itu pemikirannya. Saya nggak pikir macam-macam, cuman kok kalau misalnya di tim bule itu ada pecinta alam Indonesia yang diajak, mungkin saya juga ngapain gue ke sana kan. Ini karena nggak ada, hanya karena itu aja, simple. Gila ini bule ke sana masa kita nggak ada wakilnya. Hanya karena itu aja alasannya. Bukan karena apa-apa, karena menurut saya nggak pantas dong. Ini kan tanah air kita. Masa kita nggak itu? Masa mereka nggak yang tahu, kita nggak tahu apapun. Nah, itulah sebabnya saya nekat. Ya, dan waktu itu kan masih muda, nggak ada yang perlu ditakutin. Ya udah jalan aja, baca bismillah, jalan. Ya alhamdulillah itu ternyata aman-aman. Nah, setelah saya kembali, minta izin pulang, apa yang terjadi? Dan ternyata benar, saya diterima sama orang lembah itu. Si ketua suku nyopot kayak mahkotanya itu dari bulu kuskus, dipakein ke kepala saya, terus dia kasih sumpit beracunnya, dia kasih ke saya sama dat beracunnya itu, apa namanya, sumpitnya itu sama tabung sumpitnya dikasih ke saya. Nah, saya turun ya dengan membawa itu sebenarnya saya itu kagak ada lagi tuh di kapal, padahal itu saya tinggalin di kapal itu. Itu saya tinggalin di kapal tuh semuanya tuh ya. Bang lo menyaksikan ritual-ritual aneh gitu nggak Bang suku sana? Iya banyak, misalnya
dia punya sejumlah pantangan-pantangan, dia punya tanda-tanda yang nggak boleh dimasuki. Itu banyak yang dia lakukan, ritual-ritual yang dilakukan. Itu kan gue tanyain, ya karena itu hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, begitu turun, nah ini yang seru berikutnya. Begitu turun, sampai di bawah menjelang pantai, tim patroli ternyata juga baru nyampe di bawah. Ya, dia lagi pasang alat-alat komunikasi, kabel-kabel komunikasinya. Nah, saya nyampe ke tempat itu. Dia teriak, Muhammad, saya dipanggilnya Muhammad. Ya, Muhammad, where are you from? Saya bilang, North, saya bilang. Dia bilang, who give you permission to go north? Karena, iya kan? Yeah. Karena dia, saya kan pergi nggak di luar. Izin sama sekali kan ya? Izin base camp kan. Dan sebenarnya kalau waktu itu saya marah. Tapi kalau sekarang saya udah agak ngerti, dia mungkin khawatir sama saya. Dia nanyain siapa yang ngasih lu izin. Tapi saat itu saya marah. Saya bilang gini, I don't need any permit to see my country. Kata saya dengan marah, dengan teriakan yang marah, dan terus saya banting badan, langsung jalan ninggalin mereka. Sehingga sebagian kabel-kabel komunikasinya tercabut. Saya emang waktu itu masih muda, jadi marah banget. Ya kan? Kesel gitu kan. Karena dia nanyanya juga teriaknya keras banget. Gitu loh. Dia capek, gue juga capek gitu kan. Capek. Jadi emang rada emosi. Ya, I don't need any permit to see my country. Saya jawabnya cuma gitu, terus saya marah, saya balik. Wah, tegas banget. Ya habis waktu itu kan gak ada pilihan lagi, mau ngomong apa lagi? Bahasa Inggris kita juga pas-pasan. Ya kan? Ya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, setelah saya pulang, saya bikin laporan saya tentang pertemuan saya dengan orang Wana itu, report saya. Apa yang terjadi? Ternyata report saya itulah yang dijadikan laporan mereka. Ya. Di dalam laporan itu saya sebut, di ketua suku itu pernah membunuh 200 anoa. Ya. Anoa itu adalah binatang yang paling gesit di Sulawesi, ya, yang paling susah tuh ditangkap, tuh dibunuh. Tapi si Pak Ketua Suku ini pernah membunuh hampir 200. Nah, itu saya tulis kan. Nah, itu dilaporin persis sama seperti laporan saya. Dan angkanya sama persis. Dikredit gak, Bang? Dikredit gak, Bang? Tidak. Nggak dikredit. Tapi saya baru sadar begitu saya baca tulisan awal saya dan tulisan dalam bahasa Inggrisnya mereka. Ya kan? Ternyata sama persis. Ya, maksudnya kalau 250 atau 150 mungkin make sense ya, nggak ngambil dari tempat saya. Saya tahu persisnya karena angkanya sama itu. Gitu. Jadi apa yang terjadi, dan setelah cek-cek lagi, ternyata laporannya sama sama laporan saya. Ya, jadi diam-diam dia memperhatiin saya juga gitu loh. Ya karena mereka kan nggak bertemu, mereka nggak ngobrol. Kalau saya kan sempat ngobrol, saya lihat. Ya. Jadi itulah pengalaman yang buat saya sangat berkesan. Satu lagi, ini yang juga mungkin kalian perlu tahu. Jadi di operasi medis, penelitian medis, kan saya udah bilang, lo kalau mau sukses dengerin ya saran gua. Lu jangan berenang-berenang buka baju sembarangan. Ya, jangan habis maghrib masih berenang aja. Udah maghrib berhenti. Alhamdulillah didengerin. Ya. Tapi sebelum itu ada perkara. Ini kan orang kampung, orang daerah yang biasanya berobat sama dukun. Ya kan? Nah, sekarang dokter akan datang. Bule dan dokter Indonesia, ada dokter dari Hasanuddin juga ada. Nah, saya kan bertugas sebagai penterjemah. Si dokter Ayan itu begitu melihat banyak sekali orang kita mendaratkan dengan tim kesehatan itu, banyak sekali orang yang nunggu. Si dokter Ayan tanya sama saya, why so many people here, katanya. Terus saya bilang, itu orang-orang itu nunggu kita karena mereka mau berobat. Siapa yang janjiin mau berobat? Ternyata tim advance kita ngomong janjiin itu. Saya bilang, tim advance make a promise, saya bilang. Tapi saya nggak bisa janji kayak gitu. Waduh, susah kan? Susah. Di antara pasien itu ada Pak Camat. Ada Pak Camat kan yang paling muncul kan. Dia kan ngelihat
saya berdebat gitu, ada apa kata Pak Camat. Ya, saya jelasin kayak gitu. Nah, terus si dokter Ian bilang, Pak Camat, saya kasih tahu Pak Camat, ya kita nggak bisa memeriksa pasien sebanyak ini karena kita nggak punya obat-obatan yang cukup. Ya. Sementara di kepala saya, ini orang-orang ini nggak pernah diperiksa sama dokter, dia biasanya sama dukun. Artinya kalau dukun aja bisa nyembuhin dia, masa sih lu dokter nggak pakai biaya akal tuh apa kek? Ya, kan bisa kayak gitu. Ya. Terus dia bilang kalau si Pak Camat tersinggung, kita akan balik. Nah di situ saya jadi penterjemah yang lancung. Karena Pak Camat takut. Ya. Kita paham. Gitu ya. Karena saya tahu Pak Camat pasti takut. Itu kan zamannya Orde Baru. Kalau menteri di Jakarta udah oke, gubernur udah oke, ya dia tinggal nurut kan. Harus menolong Operation Drake ini. Nah, saya bilang gini ke si Dokter Ayan. Dokter Ayan, kan dia tanya, apa kata Pak Camat? Saya bilang gini, Dokter Ayan, Pak Camat tell me, it's okay if you want to go back, please. Ya, no hard feeling kata saya. Jadi saya balik. Ya. Soalnya saya sedih banget gitu loh. Ini orang datang jauh-jauh, mau berobat, dipegang aja kagak. Ya. Kapan lagi dia punya kesempatan dipegang sama dokter gitu? Masalahnya obat ya kasih air putih aja lah. Ya kan orang dukun-dukun itu kan juga cuma dukun-dukun itu kan juga cuma kasih air putih, doa-doa doang. Sembuh. Ya kan kenapa lu dokter kagak bisa bikin kayak gitu. Akhirnya setelah tempat-tempat ya akhirnya dia mau juga megang. Emang sih penyakit-penyakitnya ajaib-ajaib, ada TBC, ada rusak paru-paru dan segala macam. Memang dia nggak punya. Tapi kan dia terlalu rasional, terlalu tembak langsung. Ya. Kalau kita kan dokter-dokter kita masih banyak akal, ya pegang-pegang kasih air putih apa kayak. Tapi kan sugestinya udah terasa kan. Nah, itulah yang kemudian membuat operasi penelitian medis mereka sukses. Saya masih ingat saya dikirimin surat terima kasih sama Dokter Ayan. Thank you very much Muhammad because of your help. Ya, medical project in Tokala is very very success. Ya, jadi akhirnya emang harus bandel-bandel dikit supaya acara itu berhasil. Berjalan. Nah, sejak saat itu saya udah mulai kehilangan minat daki gunung ya. Ya, saya lebih suka ketemu sama masyarakat yang terpencil ini karena buat saya sangat tersentuh yang itu yang ngasih telur sama beras ya. Nggak kenal nggak apa ya, tiba-tiba dia datang dia tahu aja. Nggak ngomong satu bahasa, ngomongnya kayak gini. Nah, itu yang membuat saya kemudian 81 mendevelop ekspedisi Mentawai. Saya memimpin tim kapal terbesar untuk meneliti. Itu Mentawai itu juga masyarakat terpencil. Nah, itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta sama masyarakat terpencil dan kemudian mendevelop memasyarakatkan lingkungan hidup. Kapal mendorong pencinta-pencinta alam di daerah untuk memahami, kita juga harus peduli sama masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, itu kita bikin dan itu diikuti oleh banyak peserta. Sukses ya membuat pencinta alam di Sumatera Barat dan Pekanbaru di Riau mulai bergerak dan mulai peduli. Dan kita disupport oleh Menteri KLH Pak Emil. Ya, kita bikin presentasi ini kegiatan kita. Ya, jadi kemudian Mentawainya kita berobok-obok sampai ke daerah yang sangat terpencil. Ya. Jadi artinya kita mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat yang terpencil itu, bagaimana cara hidupnya, bagaimana arsitekturnya, kita laporkan ke Pak Emil Salim. Nah, pelan-pelan kita mulai tajam di kegiatan lingkungan. 82, nah ini juga berikutnya kan pencinta alam at the time, itu kan semuanya ke Karsten. Ya. Sementara kita kan sadar, cari duit anak teknik itu nggak segampang anak Mapala. Kenapa Mapala kan UI, ya nyari duitnya lebih gampang.
Ya, berbeda dengan kalian yang udah punya banyak senior. Zaman itu senior kita siapa? Jadi Dikit. cari modalnya susah. Ya. Lalu saya kepikiran apa ya yang cukup spektakuler tapi masih bisa terjangkau. Bikinlah ekspedisi lintas Kalimantan dari pantai barat ke pantai timur. Ya, paling enggak oke lah. Ya. Makanya berangkatlah saya bertiga. Ya. Kita ngikutin dari Pontianak, nyusurin sungai sampai Putus Tibau, ya, kemudian sampai Sungai Kapuasnya habis, ya, nemu hulunya, mata airnya di Pegunungan Muler. Kita seberangin Pegunungan Muler nggak berapa jauh dari hulu mata airnya Kapuas, ketemu mata airnya Mahakam. Nah, terus kita turun. Jadi kembali lagi kita ketemu sama orang-orang yang terpencil, ya. Jadi hobi saya itu akhirnya dan memang itu sangat mengharukan kehidupan mereka, akhirnya baik. Cuman masalahnya kita nggak bisa ekspor terlalu dalam karena ada pemilu, kita diusir. 82 itu kita diusir, ya, harus segera turun, segera keluar, ya, karena kita dianggap bisa mempengaruhi masyarakat. Padahal kita nggak berpikiran politik, tapi ya sudahlah. Nggak berubah juga. Ya, jadi kurang lebih sampai saya tamat, saya aktif di KAPA. Saya sekolahnya lama, 10 tahun. Wah. Jadi kurang lebih begitulah. Yang paling penting-penting lah. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, kan berhubung, tahu deh, mungkin tahunnya beda sih. Tapi kan ada tuh anak Mapala UI, teknik juga, di jurusan elektro, suka main-main ke Sekret Kapa. Namanya Ajis Badai Kirana. Kira-kira kenal nggak, Pak? Nggak kena. Nggak kenal ya. Yang paling dekat yang pernah masuk ke Mapala itu namanya Nanang. Ya, Ahmad Rizali itu mungkin angkatan 79 kali ya, kalau nggak 78, 79. Ya, itu yang anak teknik yang pernah ke Mapala, yang saya tahu. Kalau yang di bawah itu saya nggak tahu. Bang, ini aja sih Bang, pengen apresiasi aja sih tadi dari cara lu cerita, isi ceritanya bagus banget sih. Gue dari tadi mikirin itu, gue makanya kayak salut banget. Terus apa ya, gue ngerasa kayak di zaman lu perjalanannya tuh beda banget sama asiknya perjalanan di generasi gue gitu sih. Kayak Jelas. terus kayak ya gue sih berharap bisa dapet ya sebaik itu ceritanya gitu kalau gue jalan gitu, tapi kayak masih belum nemu aja. Itu Terus sebenarnya contoh nih ya, waktu kita naik gunung-gunung di Sumatera, ya, dari Lubuk Linggau, setelah kita turun dari Dempo untuk mencapai Padang, ya, itu kita perlu naik bus 4 hari 4 malam. Saat itu banyak jembatan yang kagak ada, jadi kita jembatan-jembatannya masih pakai rakit. Pakai bambu atau ya, gimana? Rakit, dia pakai rakit, jadi busnya itu naik ke atas rakit, seberangin. Jalannya, ya, busnya itu jadi belum ada jembatannya, itu masalahnya. Ya, dan jalannya buruk sekali. Bus kita berhenti di tengah hutan, mogok. Ya, karena berat sekali memang jalannya. Jadi memang kondisi infrastrukturnya memang saat itu buruk, nggak seperti kalian udah beruntung. Ya, maksudnya mau pergi ke Padang sekarang nggak berapa jauh lagi. Kalau dulu kan tadi dari Lubuk Linggau perlu 4 hari saya sampai di Padang. Ya. Kemudian apalagi ya infrastruktur. Dulu waktu saya keliling ke Nusa Tenggara, busnya truk. Kita duduk di atas truk. Sekarang udah ada bus. Ya, jadi memang kondisinya berbeda, tantangannya berbeda. Sekarang teman-teman kapal cerita, good. Kalau untuk pergi ke ke Putus Tibau, sekarang kagak bisa naik kapal lagi. Kalau dulu kan saya naik kapal, naik perahu klotok.
Ya, sekarang ada bus. Ya, mungkin cuma sehari atau 2 hari sampai ke Putus Sibo. Kita dulu 5 hari di atas kapal klotok gitu. Jadi memang dulu infrastruktur kita sangat buruk. Ya alhamdulillah sekarang udah jadi lebih baik. Tapi itu kan artinya pembangunan negara kita ini berlangsung dengan baik. Tapi kembali semua tantangan itu harus ada. Banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor, ya, yang bisa dicari, ya, bisa dikulik. Ya, apalagi sekarang mudah adanya internet kan, cek daerah-daerahnya. Dulu kita perkiraan aja, ya. Jadi benar-benar di tangan Tuhan lah perjalanan itu. Oh, emang nyalinya gede banget sih. Gua yang salut sih dari perjalanan lu kayak tergantung sama apa ya, probabilitas semua. Ah, terus nggak tahu juga sih, tapi ya selain itu Bang, kan kalau gua di Secret nih ada peta-peta tua. Pas di angkatan lu tuh sempat nyumbang-nyumbang peta-peta tua gitu atau itu dari Uh, angkatan? Sebenarnya kita kalau naik gunung ya kita selalu pakai peta topografi kan. Kita bisa minta ke Angkatan Darat ya karena anak teknik ini sangat mudah membaca peta. Ya kita punya keahlian logika yang lebih baik lah. Karena Iya terbiasa. kita kan anak teknik, jadi kita tahu lebih mudah, lebih logis mengambil keputusan-keputusan. Nah inilah yang membuat hidup kita jauh lebih mudah. Ya, tapi emang ada semangat ya mungkin karena kita merasa bersaing kali ya mau Mapala gitu ya. Jadi kita ada semangat untuk memperlihatkan sesuatu yang lebih. Karena ini sangat terasa. Dan sebenarnya Kapa itu nggak terlalu merasa Mapala itu masalah besar. Karena kalau Mapala sukses, ya kita ikut sukses karena kita anak UI. Cuman kan problemnya Mapalanya yang kesel sama kita. Kalau kita sukses dia kan nggak bisa ikut-ikutan sukses. Dia kan nggak bisa ikutan sukses. Ya dia bukan anak teknik. Tapi kalau dia sukses kita nggak rasa sukses juga nggak apa-apa karena kita anak UI. Ya, kayak Mapala UI nggak ada sahamnya di Kapa ya. Itu masalahnya di situ. Itu masalahnya di situ sehingga pada saat itu perseteruannya cukup keras. Ya. Nah, Bang, sih, ya. Dulu lu pernah sempet serapat gitu nggak sama anak-anak Mapala, satu perjalanan rapat bareng gitu? Secara apa lu pisah rapat ya? Inisiatif bersama di kampus enggak. Tapi kalau di luar, ya tadi kan udah sebut di Operation Drake saya bareng Norman. Nanti di Operation Raleigh 1997 saya juga melakukan hal yang sama Norman lagi. Ya, sama beberapa mahasiswa Mapala UI. Tapi kalau secara kegiatan bersama di kampus nggak pernah. Ya. Terus kayak di sana selain ada yang memonitor nggak gitu kayak siapa yang lebih efektif orangnya gitu, ada yang menilai gitu nggak di sana Bang? Nggak ada. Kita pokoknya prinsipnya sederhana. Siapa yang ada waktu jalan. Kalau saya sih, misalnya kayak gini kan, saya mau lintas Kalimantan. Siapa yang mau ikut? Karena kan kita meskipun cari sponsor, kan kita tetap harus ngeluarin duit pribadi. Meskipun di dalam lintas Kalimantan, alhamdulillah duit pribadinya bisa dibalikin. Karena kita dapat sponsor. Ini saya mau ceritain salah satu dapat sponsornya. Jadi begitu kita mendarat di Kalimantan, di Pontianak, saya kan seperti biasa bawa surat jalan Kapa, kasih lihat ke gubernur. Nah, gubernur salut juga. Kalian berani juga mau gini. Oke. Kasih izin kan, kasih surat, dikenalin sama bupati, sehingga kita aman. Ya, nanti di Putus Sibau itu dikasih dukungan oleh bupati. Nah, hari Jumatnya saya sholat Jumat. Teman saya si Edwin malas.
Tapi saya udahlah, saya harus sholat Jumat. Nah, pas sholat Jumat ketemu sama Pak Gubernur lagi. Saya salamin, dikenalin sama Pak Pangdam. Pangdamnya bilang, saya sama Gubernur deh dikecapin lah, ini anak-anak yang mau pergi ke pedalaman, gini, mau nyebrangin Kalimantan. Wah, kagum juga sih Pak Pangdamnya. Oke, nanti malam kalian datang deh ke rumah saya makan malam. Ya, nanti di pedalaman kalian pasti susah makannya. Oh, terima kasih banyak Pak. Terus saya bilang kan sama teman, Win, makanya sholat, rezeki itu nggak akan lancar kalau sholat itu lancar. Dia ketawa aja. Dan benar, malam itu kita dijamu, ya makan yang paling enak lah, Pangdam kan, kasih makan yang enak, ya, makanan Chinese yang enak. Terus dia tanya, apalagi yang kalian perlukan? Nah, di sini profesionalisme saya diuji. Jadi yang paling gampang kan minta duit, ya. Cuman saya nggak mau semudah itu. Ya, duit bukanlah segala-galanya, rasa hormat yang penting. Jadi saya bilang, Pak, kita ini mau masuk ke pedalaman. Kita seringkali motret orang-orang di pedalaman. Cuman kita nggak pernah bisa ngirimin foto-foto mereka ke pedalaman. Nah, tahu sendiri, itu angkutan susah banget kan. Gimana mau ngirim foto, mau ngirim barang ke pedalaman seperti itu. Lalu apa yang kalian perlukan? Kalau bisa, boleh nggak kita dikasih foto yang langsung jadi itu apa namanya? Polaroid. Polaroid, ya. Yeah. Boleh nggak kita dikasih Polaroid? Kamera Polaroid, Pak. Oh, boleh. Nanti besok kalian ambil di mana gitu, dikasih nama ajudannya atau apanya. Ada lagi katanya. Ini kalau minta banyak-banyak kira kemaruk dan segala macam. Apalagi kan kita udah di lapangan ya. Seharusnya semuanya udah beres. Nggak boleh minta yang macam-macam lagi. Kalau tadi minta Polaroid ya make sense lah. Siapa namanya Edwin nyelotok, Pak, boleh nggak kita dikasih topi rimba? Oh, boleh. Nanti kamu datang ambil di Kodam. Topi rimba. Kita minta topi rimbanya Kodam. Ya kita minta itu. Apa yang terjadi? Ya Edwin kan yang ngambil karena dia yang minta, dia yang ngambil ke Kodam. Kan dia dikasih 3 kan? Karena kita bertiga kan? Dia tenteng 3 biji kan? Di jalan ketemu tentara itu, dibilang, Dek, topinya kasih saya aja, Dek. Ya, kamu punya 3 tuh katanya. Ternyata zaman itu yang dapat topi itu hanya tentara-tentara yang sudah ikut latihan khusus Riders. Kenapa? Pada saat itu kita babak belur di Timor. Ya, Yusuf kemudian memantapkan kembali tentara-tentara itu supaya dilatih lagi, latih perang lagi, baru dikasih topi itu. Nah, kita dianggap sejajar kan sama mereka, maka dimintain topi itu. sama tentara-tentara itu. Ya, jadi semua yang punya topi itu tuh artinya udah punya pernah ikut pendadaran sebagai pasukan tempur Raiders. Nah, itu standarnya dikasih topi itu. Nah, itu dikasih ke kita. Jadi artinya apa ya? Kalau kita benar-benar bangga dan serius melakukannya, kita akan dihormatin orang. Ya, dan itu sepanjang jalan gubernur bupati-bupati nolongin kita, sehingga akhirnya tadi ya, biaya awal yang kita keluarin akhirnya pas ekspedisi selesai kita bisa ambil lagi, jadi kita punya duit di kantong lagi habis ekspedisi. Ya, jadi Anda bisa lihat, yang penting kreativitas lah, udah berani. Bang, kalau dulu hubungan Kapa sama GMC gimana Bang? Yang di FMIPA. Ada pecinta alam di FMIPA. Pecinta alam, tapi fokusnya ke GH aja Bang. FMIPA, geografi apa geologi? Geografi. Apa belum terbentuk dulu? Saya nggak tahu. Setahu saya, yang saya pernah tahu di UI itu di FISIP pernah bikin sama seperti kita. Dan saya berkawan baik sama pendirinya. Tapi oleh Mapala, dia diajak untuk bergabung sama Mapala, sehingga itu nggak jadi.
FISIP akhirnya nggak jadi. Itu aja yang saya tahu. Ya, yang lainnya kita bekerja sama pecinta alam di luar kayak Trisakti, Biological Science Club, ya UNAS, ya tapi di UI kayaknya nggak ada. Yang konsisten itu cuma KAPA, yang konsisten. Wow. Kalau hubungan dengan politekniknya itu sebentar. Politeknik Kayaknya negeri itu politeknik juga belum ada kali ya. belum ada ya. Oh iya, dia baru 34 umurnya kan. 37 Iya, nih. baru 37. Tuan KAPA kalau gitu dong. Iya, kamu udah jauh 48 lebih nih. tua Kapa. Umur 50. Iya, 2 tahun lagi. Tapi Keren. Bang MG itu setelah kayak ekspedisi Drake dan lain sebagainya, pernah nggak kembali ke situ pas udah umur segini? Kan siapa tahu ingin bertemu dan merasakan itu kembali. Saya sih sebenarnya kepengen melakukan hal itu lagi. Ya. Cuman belum ada kesempatan balik. Dulu pernah mau coba ke ke Seram ya, Operation Bali. Cuman nggak kemana ya. Saya kembali karena kadang-kadang ya keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi tadi kan ditanyain setelah tamat saya ngapain. Ya. Setelah tamat pekerjaan saya yang pertama bukannya cari kerja, tapi bertualang ke Nusa Tenggara sampai tadi rencananya sampai Timur, cuman terhenti di perbatasan karena waktu itu perang masih jalan, ya tahun 84. Jadi saya justru Labuhan Bajo yang sekarang jadi objek wisata penting, Komodo itu dulu very humble. Ya. Jadi insinyur, saya jalan ke sana malah. Ya. Nah kemudian pilihan kerja, saya ngelamar di 2 perusahaan multinasional, tapi kagak diterima. Ya, akhirnya saya ditawarin ngelola majalah pecinta alam, majalah Rona Alam dan Lingkungan. Nah, karena si Norman melakukan hal yang sama, jadi wartawan kayak enak juga, bisa jalan-jalan terus. Ya, makanya kemudian saya jadi wartawan. Itulah saya keliling menyusuri Sungai Irrawaddy, masuk ke orang-orang bukit di Thailand, trekking di Himalaya. Itu zaman mahasiswa saya. Trekking di Himalaya, Bang MG pernah? Ya. Rafting. Pernah. Trekking. Saya tuh 83, saya belum cerita ya. 83 itu saya pernah ke Pegunungan Tengah Jaya-Wijaya. Itu juga ke daerah yang bersalju. Ke daerah-daerah yang saya jalannya sendiri. Saya petualang itu sendiri. Ya, karena menurut saya lebih merdeka. Ya, meskipun setelah saya pikir-pikir sekarang risikonya juga lebih berat, lebih besar. Tapi jauh lebih menyenangkan. Ya, saya melewati dataran tinggi Pegunungan Tengah itu seorang diri. Dari Anggruk sampai ke Tiong. Itu jalan sendiri, itu sekitar 300-an kilo itu. Bang, kalau lu kenapa-napa nggak ada yang nolong itu, Bang. Kenapa sendiri berdua gitu, Bang. Baru sekarang sadar. Dulu sih nggak. Nyewa porter gitu, Bang. Baru sekarang kepikiran. Dulu sih nggak kepikiran. Ya dulu, yang penting melangkah aja lah. Niat baik. Iya benar. Tapi itu emang benar. Sebenarnya nggak benar itu. Harus paling nggak berdua lah. Iya. Aduh. Hebat. Bang, dulu gue penasaran deh. Kebiasaan di Secret dulu ngapain, Bang? Apa? Sehari-harinya di Secret. Kita sih sebenarnya nggak banyak di sekretariat. Oh, ya. Gitu, Bang. Kita lebih terus banyak di mana, Bang? Kita kebanyakan lebih banyak nongkrong di warteg. Ide-ide petualangan tuh dimunculkan di warteg. Kita Pertala itu munculnya di warteg. Ya, jadi bikin PDGH, bikin pelantikan inti itu lebih banyak diomongin di warteg sambil belajar.
bosan belajar nongkrong di warteg malam-malam, nah di situ ide-ide. Oh, oke. Karena Jadi tong kita nggak termasuk yang suka nongkrong di sekretariat. Kita di rumah belajar, habis belajar pergi ke warteg. Nah, kadang-kadang wartegnya kita bilang rada keren. kenapa tuh Bang? Nongkrong yuk di Amigos, agak minggir got sedikit. Jadi, dan kadang-kadang kalau yang nggak ngerti, wah, lu berani ke Amigos, ada duit. Padahal ya itu tadi, agak minggir got sedikit. Nah gitu. Jadi sekretariat, itu zamannya Nonot yang paling sering tinggal di sekretariat. Kalau kita sih enggak. Karena kita banyak kegiatan, nonton teater, ke tim ya. Jadi lebih banyak hal-hal yang lain. Tapi nggak nongkrong di sekretariat. Trennya Nah, beda. satu lagi yang cukup seru di zaman saya itu, tahun 78 itu ada demo besar. Apa tuh? Demonstrasi. Ya. Nah, anak-anak KAPA ini yang memimpin keamanan. Ya. Itu dua bekas anggota KAPA pemimpinannya. Ketuanya Tito, ketua KAPA, wakilnya Edi Barnas, ketua KAPA juga. Nah, pada saat itu kita mahasiswa minta ada alternatif presiden yang dimajuin Ali Sadikin. Tapi kan diberangus. Nah, ada satu malam yang sangat menegangkan ya pada saat akan memutuskan kita akan long march protes ke istana atau tidak. Sementara kita udah tahu di luar tuh udah gawat ya. Tentara udah pasti akan mengkeremus kita kalau kita keluar dari kampus. Segala macam cara pasti akan dilakukan. Kita udah dengar jaket kuning udah dibagikan di luar. Ya artinya ada penyusup pasti akan masuk. Jadi kita tegang banget malam itu. Nah, untunglah kita nggak jadi demo marching ke istana. Jadi diputuskan bikin show of force aja di kampus, misalnya Pak, ya, bikin di kampus. Nah, kita pikir aman dong, ya kan? Kalau kampus kan pagar bisa kita kunci. Iya. Ya, aman kita, maksudnya kita gembok pakai besi. Apa yang terjadi begitu kita udah bikin demo di kampus, udah rapat, udah baris, satu batalion tentara menyerbu. Itu tentaranya dari Diponegoro, pasukan Diponegoro. Jadi dia nggak ada urusan sama kita, nggak kenal dan segala macam. Pakai bayonet terhunus, pagar dicongkel, dibongkar, dinyerbu. Nah, anak teknik lah yang harus melingkar, melindungi mahasiswa supaya masuk ke dalam kampus. Nah, mereka, tapi di situ saya salut, rektor kita saat itu Mahar Marjono dengan berani bilang, hey, kampus tanggung jawab saya bertanggung jawab penuh. Dulu kalau mau jaga di luar. Nah jadilah kampus kita satu-satunya kampus di zaman itu yang tidak diduduki oleh tentara. ITB, Undip, UGM, sama UNER itu tentara kemah di kampus, hanya di UI dia kemah di luar, maksudnya di pinggir jalan. Karena dengan berani Pak Mahar, rektor kita bilang, this is my decision, saya bertanggung jawab penuh. Ya, jadi masa-masa itu saya beruntung melihat memang orang-orang yang baik, berani bertanggung jawab, ya berani berbuat. Jadi pelajarannya memang begitu. Itu pada masa-masa kampus. Banyak pengalaman Bang MG yang menarik-menarik seperti ya, itu di KAPA dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi setelah lulus itu Bang MG kerjanya ngapain aja dan apakah KAPA itu terlalu kayak kemarin dibicarain itu menggaung terus? Iya, saya merasa memperoleh banyak kesempatan, presentasi, menyusun proposal, ya itu dari KAPA.
ya kan? Kita kan harus pandai-pandai bikin proposal supaya bisa dapat izin, dapat apa namanya sponsor, ya. Dan kita harus pandai-pandai presentasi kan, karena ya tadi kalian bisa bayangin tahun 78 saya mimpin satu tim, saya masih kelas tingkat 2 udah mimpin tim, bawahan saya itu ada mahasiswa tingkat akhir IPB. Kalau IPB kan sekolahnya cepat, ya. Bikin apa namanya riset transmigrasi di Sumatera Barat. Satu teman saya namanya Didi Kribo, benar-benar kribo, kayak Ucok Aka, rambutnya gitu, dengan tenang aja kita nggak masuk ketemu gubernur, ya rambut gondrong, pede, nggak ada rasa takut apapun. Ya, jadi kita ketemu gubernur, ketemu apa bupati, ketemu menteri, udah biasa. Menteri Emil Salim datang pada saat kita bikin musyawarah KAPA. Oh iya, saya pernah ada fotonya di buku KAPA dulu. Iya kan? Jadi itu ada. memperlihatkan bahwasanya kita memang dianggap sabadi, yang penting ya untuk berbaik-baik lah mereka. Jadi dengan demikian kita merasa sangat percaya diri. Oke, ada lagi. Oke. Mungkin Bang. saya ingin gimana Didip? Lu dulu ya Lex, gue tadi udah nanya. Oke. Mungkin saya ingin menyentuh ke kehidupan Bang MJ sebagai penulis. Apa yang Bang MJ emang dari dulu emang suka menulis atau gimana? Kenapa sekarang hobinya itu bikin novel dan jadi jual bukunya? itu tadi kan, karena suka bertualang, sekolah lama. Nah, sekolah lama ya saya harus bertanggung jawab dong. Ya. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah tidak minta duit sama emak sama bapak. Ya kan? Artinya saya harus menghidupi diri saya sendiri. Satu-satu cara untuk menghidupi diri sendiri saya menulis. Ya, karena itu salah satu keahlian saya. Ya, sehingga saya zaman itu menulis cerpen, menulis cerita petualangan. Ya, dan duit itulah saya bisa hidup, makan, bayar SPP untungnya murah, cuma 45.000. Beda banget. Ya, itu satu tahun tuh 45.000 itu. Ya. Satu semester cuma 22.500. Ya, jadi murah banget. Sementara honor nulis itu antara 50.000 sampai 75.000. Jadi aman lah. Ya, untuk makan cukup, untuk bayar uang kuliah cukup. Kalaupun sial-sial gak ada tulisan kemuat, saya membuat poster, bikin spanduk. Desainnya. Karena zaman sekarang kan di print. Ya, kalau zaman dulu digambar. Nah, saya ngambil proyek-proyek kayak gitu gambar. Ya. Komisi gitu Bang atau gimana? Sepatu spanduk tuh 75.000, lumayan kan? Iya. Ya, jadi itulah menulis dan bikin spanduk dulu. Sama ngajar cewek-cewek mahasiswa, ya kan? Nah, jadi ya lumayan kan Pak. Jadi itulah pertahanan hidup saya sehingga akhirnya sekolahnya lama. Ya. Tapi akhirnya disuruh kalau nggak selesai DO kan? Iya. Wah, ini cilaka ini. Makanya kemudian serius bikin apa skripsinya. Pada saat sidang skripsi itu kan banyak yang pada DO. Iya. Ini cuci gudang kan terakhir nih. Kalau nggak pada DO semua. Nah, saya diuji. Nah, terus ditanya sama dia, Gunawan kamu mau diuji terbuka atau tertutup? Dia bilang samain aja Pak sama sebelumnya. Sebelumnya itu pada tertutup. Ya mungkin karena dia mau nyoba namatin. Terus dia bilang gini, kamu ini anak apa kok takut? Nah, begitu nama kapal disebut, udah terserah bapak lah. Ya akhirnya saya lah uji terbuka. Ya. Uji terbuka, ya alhamdulillah lulus juga. Ya. Jadi kenapa saya nggak pernah takut? Kayak ujiannya kan kita skripsi kan kita bikin sendiri, ya kita bisa jawab dong harusnya. Yang nggak bisa saya jawab. Yang nggak bisa kita jawab adalah pada saat dia udah nanya di teknikal, ya yang hal-hal yang memang harus dipelajari serius. Tapi saya nggak kehilangan akal,
Dia nanya, saya nggak paham benar, akhirnya saya gambar. Ya, dinding di papan tulis saya gambar. Nah, dibantu sama penguji. Ya, betul. Lalu digimanain? Nah, pelan-pelan saya ingat. Ya, artinya karena pengalaman itu ya kita nggak gampang patah hati. Sementara ada satu kawan anak kapal juga, dia DO dan saya merasa berdosa sama dia. Karena dia benar-benar bekerja di bidang insinyur sipil. Karena saya kan enggak. Jadi sebenarnya lebih memerlukan insinyur sipilnya daripada saya. Tapi ya itu tadi, pada saat ditanya, dia bingung. Padahal selesai ujian yang dia nggak bisa jawab, dia kita tanya, dia bisa jelasin. Saking panik. Grogi ya. Artinya kalau kita punya peluang ketemu orang, presentasi, berargumen, itu akan membantu nanti saat ujian skripsi maupun di tempat kerja. Ya. Oke. Bang MJ, Yap. lu bangga nggak Bang? Sekarang anggota KAPA udah 1.600-an lebih. Kalau saya itu selalu ingat sahabat saya pendiri KPFTUI, ya Mas Widianto Widiatmaja. Ya, kenapa? Dia adalah salah satu sahabat berdebat saya. Dia jauh lebih senior dibanding saya. Tapi dia mau mendengarkan juniornya, mendebatnya, dan dia bisa menentukan. Kalau memang lebih baik, dia akan ikut. Buat saya itu pelajaran yang sangat berharga bahwasanya dia seorang demokrat. Ya. Saya ikut membantu dia pada saat dia menulis skripsinya tentang lembaga pemasyarakatan. Dia anak arsitek. Dia bikin skripsi tentang lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Gun temenin gue dong, Gun. Nusa Kambangan kayaknya rada ngeri-ngeri juga. Wah, kesempatan nih. Untuk dicinta ulam tiba masuk ke daerah-daerah kayak gitu kan. Nah, kita belajar, mempelajari bagaimana ruang-ruang penjara yang manusiawi. Karena dia mau bikin itu sebagai karya akhirnya. Dia seorang yang baik. Nah, dan dia meskipun nggak setuju dengan keputusan-keputusan juniornya, tapi jika secara mayoritas junior-juniornya sudah sepakat tuh hal itu dia ikut. Nah itu buat saya salut. Dia meninggal masih muda sebenarnya dan itulah melihat tadi kemarin saya mendengar cerita-cerita kalian, ya kalau dia dengar, saya langsung ingat dia. Pasti dia akan berbahagia. Karena itulah cita-citanya dia, akhirnya masih berjalan kan, kita bisa berusia 50, nanti itu adalah kebanggaannya dia. Karena dia sangat menyayangi KAPA. Ya. Perasaan ini juga muncul ketika tahun 2017, saya diundang mewakili KAPA, ya, untuk pertemuan dedengkot pecinta alam. Top senior, dari Wanadri, dari Mumpala, ya, dari semua pecinta alam. Ya. Karena pada saat itu ada Iwan Abdurrahman hadir pada pertemuan itu. Saya langsung teringat sama Mas Wid lagi, karena Mas Wid dididik langsung sama Iwan Abdurrahman. Ya. Karena Mas Wid pendiri KAPA itu dididik oleh Wanadri. Ya, jadi itu sebabnya sejumlah kebiasaan kita sama sejumlah kebiasaan Wanadri itu rada deket. Ya. Push up, seri, ya, itu sebenarnya dia diambil dari kebiasaannya Wanadri. Lari, ya kalau lagi itu kebiasaan Wanadri dari mana belajar? Dari tentara, dari angkatan darat. Ya, jadi kita sama Wanadri itu dekat sekali karena memang pendiri kita itu dulu ikut sekolah pendidikan Gunung Hutannya Wanadri, SPG-nya Wanadri. Ya, 6. Nah, mereka ini ingin ditarik ke Mapala. Cuman mereka bilang, gue mau masuk ke Mapala, tapi teman-teman gue juga dong. Jangan gue aja, yang mentang-mentang gue yang terlatih atau terdidik. Mereka ingin lebih banyak. Tapi Mapala kan punya standar tersendiri. Nah, itu nggak jadi. Itu sih sesungguhnya kenapa akhirnya mereka bikin sendiri di kampus kita. Oke? Saya rasa Bang MJ itu cukup dekat dengan
Bang Widya. Tapi kalau dengan Benny Pangkerego, apakah Bang MJ dekat juga? Saya dekat, ya karena apa? Saya dilantik oleh mereka. Oh, Ya, saya memperoleh anggota inti. Ya, saya memperoleh anggota inti itu dilantik oleh Benny, oleh Anton, ya. Dan mereka itu yang melatih saya, ya, dasar-dasar dan segala macam. Ya, tapi di kemudian hari ya itu kembali, ya. Orang kan berkembang masing-masing. Ya. Jadi berbeda-beda. Tapi mereka lah yang memberi dasar, karena mereka kan memang lebih senior dari saya kan. Benny salah satu yang ikut melantik saya. Ya, pada saat saya dapat stambuk anggota inti itu Benny yang ikut berperan. Saya dilantiknya dilepas di Cibodas, naik ke kawah Gunung Gede, direct, nggak lewat bypass, ya, lewat Rarahan, naik langsung. Nah, zaman itu pakai Mose dan Semafur, ya kan? Nah, cilakanya Anton itu pakai Morsenya pakai suitan mulut. Jadi kayak cecuit burung aja. Kita nggak bisa nangkep persis apa kata-katanya. Tapi kita pakai logika aja jawab. Ternyata logika kita benar, ya jalan terus. Ya. Jadi, nah sampai dilantiknya di puncak Mandalawangi, ya, dilantik di Mandalawangi. Selesai dilantik, dapat bed merah itu di dada kiri, kita ditugasin bawa teman kita, satu angkatan kita, ya, yang keracunan turun. Nah, itu tugas itu sudah selesaiin, kita bawa turun, meskipun beratnya Allahu Robi, ya, kita setengah mati tuh bawanya, tapi selamat. Jadi tugas-tugas kayak gitu tuh kita lakukan. Itu pada saat saya dilantik tuh tugasnya kayak gitu. Jadi kita pulangnya harus bawa apa? Harus mikul beban kawan yang, tapi kita berpikirnya sederhana aja. Orang kawan sakit ya emang harus kita tolongin kan. Kita nggak bisa tinggalin temen. Ya, begitu aja. Jadi itu kayaknya semangat di masa itu cukuplah besar. Satu kawan misalnya ikut pelatihan SAR yang melibatkan Kopaska, ya. Diturunin di laut, suruh berenang. Dia nggak mau kalah. Ya. Dia menjadi orang kedua yang sampai ke daratan. Di belakangnya ada dua pilot tempur ketinggalan sama dia. Apa akibatnya? Kedua pilot tempur ini distrap habis-habisan. Dihukum. Kenapa? Karena dia kalah sama anggota amatir. Kita kan anggota amatir, kita kan orang sipil, bukan kalau kita yang kalah kan gak ada biasa aja loh, ya kan? Iya. Tapi jadi hal-hal kayak gitu, itu semangat kayak gitu zaman itu sangat kuat, sangat tinggi. Kita nggak mau kalah. Kompetitif, betul. Iya. Ya karena bayangin sama tentara Kopaska yang khusus, pilot khusus, ya kita masih nggak mau kalah. Jadi kita beruntung karena zaman itu memang kita agak latihannya sama sejumlah tentara, Kopatdara, Komando Tempuran Udara, dan segala macam. Sehingga kita punya kesempatan latihan kayak gitu. Mungkin pas kemarin itu kan Bang MJ sempat ngebahas juga Suhoki. Apakah Bang MJ kenal betul dengan Suhoki? Enggak, Suhoki jadi gini. Kayaknya angkatan pertama pencinta alam itu Suhoki. Suhoki aduh siapa ya namanya itu yang orang Manado itu, ya, Herman Lantang itu angkatan pertama. Ya, angkatan pertama itu artinya kampusnya itu tahun 64-an. Ya. Masuk mulai sementara kita ini kan baru berdiri 72-an. 72, iya. Kita satu generasi di bawah itu. Suhoki adalah generasi pertama.
ya di dalam kegiatan kepecinta alaman. KAPA ini termasuk generasi kedua. Sejumlah kelompok pencinta alam udah 50-an juga umurnya. Ya, arahnya kalah kalau nggak salah barusan 20-an tahun juga. Jadi kita memang di generasi kedua lah. Mapala. Jadi generasi pertama itu Wanadri dan Mapala memang. Itu generasi pertama pecinta alam. Kalau kita ini generasi keduanya lah. Ya. Oke. One last question mengenai Kapa ini. Kan berhubungan dengan Kapa yang dua lagi itu akan mencapai umur yang ke-50 tahunnya. The golden age lah ibaratnya. Kira-kira Bang MG harapannya apa? Kira-kira ada usul nggak? Kita harus ngapain? Kalau saya berharap satu, kita kan pernah buat jejak, ya. Sedikit atau banyak kita menorehkan jejak kita masing-masing. Angkatan saya paling nggak pernah tercatat di buku 22 tahun KAPA FTUI. Tapi kan sesudah di bawah itu kan masih banyak lagi. Jika kita bisa buat dengan lebih detail, lebih enak untuk dibaca, artinya kan orang, poin saya gini loh, dunia berubah, tantangannya juga berubah. Ya. Tapi kita mau lihat bagaimana KAPA melihat tantangan ini, melaksanakan tantangan ini, melakukan, karena kan nggak bisa disamain dari waktu ke waktu. Ya. Tapi dengan cara itu kita memperlihatkan, hey, ada bagian-bagian yang menyenangkan loh, ada bagian-bagian yang keren loh, jadi anak KAPA. Nah, apa itu? Ya, sehingga KAPA ini memberi inspirasi. Itu yang satu hal, to be honest, yang saya kemarin juga sudah saya sebut, saya sangat bangga, saya sangat bahagia bahwasanya KAPA setia dengan menjaga keragamannya. Ya, mereka yang memperoleh badge merah itu, kura-kura merah itu tidak dilihat berdasarkan suku dan agamanya. Itu buat saya itu yang membuat saya selalu monitor, misalnya saya lihat nama-nama kalian nih. Ya, kalau namanya beragam, ya, itu artinya kalian masih KAPA. Seperti kita dulu. Karena kita dulu selalu menjaga hal itu. Kita tidak melihat suku, agama, tapi melihat betapa kita saling membantu, saling tulus, saling setia dengan teman. Itu yang justru yang terpenting, bukan agamanya, bukan sukunya, seberapa besar. Nah, hal-hal ini tentunya kan perlu kita share, kita bagikan, terutama di saat-saat negara kita ini semakin terbelah-belah. Ya. Jadi itulah kenapa kalau kita bisa menulis buku menjelaskan secara nggak langsung hal-hal itu. Bahwa kita telah mengisi masa muda kita dengan menyayangi negara ini, berusaha mengenalnya. Saya kan pergi ke pelosok-pelosok itu untuk mengenalnya. Jadi saya tahu, masyarakat yang hidup seperti itu. Ya, saya berusaha blusuk-blusuk ke sana, ya, dengan segala risiko yang kalian bilang itu. Ya, jadi sebenarnya semangatnya lebih ke sana. Kalau kita bisa melakukan hal itu, menjelaskan, kawan, kita telah mengisi. Ini loh, cara-cara kami mengisi masa muda kami. Ya, kami merasakan manfaatnya seperti ini. Ya, itu yang diceritakan. Ya, jadi dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menginspirasi generasi-generasi di bawah kita yang kita nggak tahu seperti apa mereka nanti. Kita nggak tahu. Itu urusannya kita. Yang kita tahu yang kita jalanin kan. Kita kan nggak tahu kan. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan mereka melihat, ada alternatif seperti kehidupan seperti ini loh. Itu aja sih. Bahwasanya bisa jadi bisa enggak, ya siapa yang tahu masa depan. Ya kan? Bisa jadi. Tapi yang penting kan upaya. Itu satu. Yang kedua ya bikinlah kita kegiatan-kegiatan yang pernah kita jago. Misalnya lomba. Kalau kita jago lomba panjat tebing, mungkin kita bikin lomba panjat tebing internasional atau whatever gitu kan. Pokoknya sesuai lah dengan keahlian-keahlian kita. Ya. Itu tentunya juga perlu juga mungkin kekerabatan, itu pertemuan antara kita aja. Ya, jadi hal-hal seperti itulah coba ditolong dipikirkan sehingga mudah-mudahan ya, kita tetap memberikan inspirasi buat anak-anak muda yang hadir setelah kita.
Ya, yang kita nggak tahu seperti apa, karena mereka akan menghadapi tantangan yang kita nggak tahu juga kayak apa. Ya, tadi ya dibilang sekarang semakin susah mencari eksplorasi. Itulah sebabnya sih kemudian Prince Charles bikin Operation Drake, Operation Raleigh kan, supaya anak-anak Inggris bisa bertualang. Nah, kita apa yang bisa kita bikin? Oh, satu pertanyaan lagi. Kalian udah baca buku saya? Saya kan naruh 100 buku itu buat kalian. Oke, sebentar. Itu belum dapat, Bang. Bentar Bang, saya ambil dulu bukunya ya. Sebentar. Oh iya. Wow, baca sih. Saya taunya lu emang bikin buku gitu, Bang. Cuman belum belum baca. Saya kan ke kampus. Ah, Ya, cuman kan kampus tutup tuh sekretariat. iya. Ya, akhirnya saya serahin ke dekan. Saya nggak tahu apa dekan dikasih ke siapa, gitu loh. Oke. Ya, tadi jadi ada 100 buku, ya saya serahin ke dekan. Ya, nggak tahu gimana dia ngebaginya. Jadi gimana? Ya itu ada 100 buku itu. Lu udah baca Lex? Belum. Oh, itu dia. Baru bagian awal-awalnya doang ini. Stanggi Kopi Petualang, sebuah novel M.G. Alif. Saya dipesan Ya, sekarang. jadi ada 100. Kamu dapetnya dari mana? Saya pesan langsung dari Bang Enji kan. Dear Lexi, life is an adventure, keep exploring. M.G. Alif Oh, ini pesan khusus ya? Enggak, yang saya Iya. kirim ke Kapa itu ada yang saya kirim. Ada yang dikirim? Ada di Saya dekanat, kirim Bang. Belum. ke Pak Dekan. Oh, berarti Coba nanti cek. saya tanyain aja kali, Bang. Belum. Paling Ya, Selasa, Bang. bisa lagi itu. Gue Selasa Coba pengen dicek sama Pak ke Dekan. Itu sana. ketua Kapa tuh harus yang punya hak minta ke dia. Iya. Karena itu saya kasih ke Ya. Kapa. Ya. Oke, Oke, makasih guys. banyak ya, Bang ya. Nanti saya gunakan Oke, terima kasih 100-nya banyak. dengan baik, Bang. Saya sebar ke anggota. 100 kali. Oke. Oke. Ya. Kasih ya, Bang. Yuk, selamat malam. Terima Selamat kasih malam. banyak, Bang MG. Terima kasih, Ya. Bang Enji. Yuk, mari. Terima kasih Ya, Bang sip. Enji. Bang Yo. MG. Ya. Ya. Untuk ini masih podcast apa masih lanjut lagi? Ya, bisa kita masukin ke podcast ini. Ceritanya. Bisa masukin ke podcast. Soalnya pengen ngebahas agak teknis nih tentang 50 tahun Kapa. Itu sih. Kenapa? Tadi saya baru ngobrol-ngobrol sama Bang Yasin juga tentang 50 tahun Kapa. Terus? Menurut Bang Yasin, nggak ada suatu acara yang dapat merepresentasikan 50 tahun Kapa. Jadi dia pengennya setiap generasi, setiap angkatan mempunyai hak untuk buat suatu kegiatan, nanti kegiatannya dikoordinasiin lagi lewat anak-anak Kapa, dan anak-anak Kapa juga bisa jadi operatornya. Tapi sebebas-bebas mereka bikin acaranya, nanti jadi kita bikin masukin ke timeline aja, Bang. Mulai dari Ya, nggak acara-acara happy, acara-acara yang skala lebih gede sama punya tujuan atau dampak gitu sih. Dari apa-apa. awal. Pokoknya masing-masing kelompok. Kalau menurut mereka ini keren, ya nggak apa-apa. Ya, selama dia anak apa kan boleh-boleh aja dibikin kegiatan. Tapi yang paling penting, Betul. saat ini kekuasaan ofisial ada di kamu. Karena secara resmi kan Kapa itu kan mahasiswa. Ya, Iya. jadi kamu yang memutuskan. Ya, oke, ini relevan. Ayo kita bikin bareng-bareng. Gitu loh. Ya. Jadi seluruh alumni ya boleh-boleh aja. Kita bikin ini, bikin itu. Kalian yang nentuin, oh ini bagus. Oke, yuk mari kita. Jadi karena at the end you should make a decision kan. Mana yang kira-kira akan membantu Kapa secara keseluruhan. Itu kalian tentuin sendiri. Ya, bukan kita mah bisa usul A I U E O, ya kan? Ya, tapi kan akhirnya ini kan akhirnya akan jadi satu program, dan kamu suka atau tidak kan harus dilaporin ke dekan, ya kan? Ya, jadi satu program yang disetujui oleh dekan. Dekan kamu itu kan juga anggota Kapa itu, ya. Iya. Ya, jadi itu prinsipnya seperti itu. Dekan anggota Kapa itu. Ya. Pak Henry bukan Kapa. Enggak, dia Kapa. Dia Kapa. Ya. Pak Henry Kapa juga. Iya, saya ngelantik dia kok. Oke. Ya.
Jadi karena nanti dengan demikian kamu bikin proposal. Jadi semua proposal ide yang disepakati oleh KAPA yang official dijadiin satu, minta izin ke kampus karena emang harus suka atau tidak kan kalian harus lapor ke kampus itu. Ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Siap, Bang. Oke, Bang. Tapi seperti saya sarankan lebih baik bikin steering committee yang mewakili kelompok-kelompok itu. Jadi lebih mudah bagi Iya, kamu. nanti siap. Ya, gitu. Ada perwakilan dari ya, masing-masing kelompok. Ya. Udah kayak gitu aja. Kelompok generasi. Ya. Oke. Terus kemungkinan kayak ada satu acara official untuk di 49, terus di 50-nya ada yang bigger-nya gitu, Bang. Supaya memulai kita bisa bikin rangkaian. Kamu mau mulai dari 49 rangkaiannya atau mulai dari 50 terserah kamu, ya. Ya, jadi bisa bikin rangkaian bertahap ini terus bomnya yang terakhir yang paling gede harusnya gitu. Pemanasannya kan bisa disisir. Saya 5 kegiatan, 6 pemuncaknya. Atau kalau 50 mungkin 5 kegiatan. Ya, makin gede. Kan gitu. Ya, itu tentuin aja. Ya, tapi baiknya tentuin steering committee supaya mereka yang rapat. Supaya mereka yang mikir. Kalau kita semua orang mikir, kita berantem nanti. Ribut aja isinya. Ya, jadi iya, benar. Ya. Kamu yang tentuin. Tapi kayak batasan kegiatannya tuh masih cukup luas gitu sih gue lihat ya. Bisa apapun berarti. Pelan-pelan disisir jadi lebih fokus pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa tahap awal kan orang semuanya ngablak. Ya kan pelan. Tapi nggak apa-apa dengan ngablak itu banyak ide kan. Nah kemudian ini bagus tinggal. Nah steering committee lah yang meminyangi itu. Ya. Kasih mandat ke dia untuk melakukan hal itu. Steering committee sebaiknya ada wakil dari KAPA yang ofisial dan alumni ya per kohort tadi saya nyaranin per 5 tahunan lah atau per 5 tahunan aja, Bang. Ya, jadi dia paling nggak tahu apa yang terjadi di masa dia dan dia bisa ya. Nah ini juga kemarin kan kalian udah dapet tuh alumni ya jadi juga pendanaannya kalian udah bisa cari dari situ ya. Selain minta ke Pak Henry kan dekan juga harusnya punya anggaran ya itu loh hal-hal seperti itu yang kalian harus lakukan ya, sehingga kemudian resmi dan kamu bikin time frame-nya kalau misalnya Februari udah harus keluar tuh ide-ide apa yang kita sepakati ya. Time frame oke. Ya kamu bikin time frame-nya supaya clear ya kalian ingat buku 22 tahun itu harusnya terbit 20 tahun. 20 tahun, cuma telat. Itu mundur 2 tahun itu. Ya, jadi kamu harus pikir-pikir baik-baik hal itu. Ya, bikin time frame-nya. Karena waktu ini nggak kerasa, apalagi kita nongkrong di rumah mulu. Iya. Ya. Tahu-tahu udah lewat aja. Ya, udah 50 tahun. Oke. Rasa ya. Mungkin nanti kalau ada bingung-bingung bisa ditanyakan lagi kan ya, Pak? Ya, Bang. Boleh kamu WA aja ke saya. Oke, siap Bang MJ. Oke, makasih Bang. Mari yuk. Bang MJ. Yo, kenapa? Bang, ada usulan untuk sehabis ini enaknya podcast ke generasi abang selanjutnya para Bang MJ ajuin nama gitu. Kalau dari penceritaan tadi, kamu ajak Fauzi lah. Fauzi itu kan Fauzi, kan? Bang Fauzi. Oh, oke. Yang dia kan dia bilang kan sangat keras. Ya, itu kan sangat ekstrim. Iya. Itu kan ada risikonya sendiri. Kalau tadi kan kemarin saya udah ceritain kalau terlalu keras, banyak orang nggak tertarik tuh ikut. Terlalu lembek, kita nggak dihormati sama tetangga. Jadi kombinasi itulah. Ya kan? Okay. Bagaimana kita mengkombinasikan hal itu. Tapi Fauzi bisa cerita, dan itu di challenge. Ya, apa akibat-akibatnya. Sehingga kita juga belajar dari dia pada masanya dia itu seperti apa. Bisa juga buat evaluasi PAB itu. Bener. Ya. Bang Fauzi itu angkatan berapa ya, Bang? Nggak tahu. 90-an bukan sih? Kayak 90-an ya? Iya, pokoknya yang kemarin tuh kayaknya yang aktif tuh 90 sampai 2000 tuh kayaknya yang kemarin. Ya. 90 sampai 2000. Tapi nggak apa-apa.
Nah, sama sekali kalau saya boleh titip, coba bikin yang pencarian Leuser. Ya, SAR di Leuser. Leuser. Oh, iya. Leuser, Itu oke. Bang Febriansyah berarti ya? Karena Lexi di buku itu, di novel itu saya tulis tuh tentang Leuser, tapi cuma sedikit. Ya, itu idenya kenapa saya nulis Leuser karena faktor itu. Oh, oke. Itu juga menarik tuh untuk kita nggak pernah dengar apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Ya, kenapa kita harus di SAR? Kalau nggak salah pakai helikopter dan segala macam. Itu menarik untuk kita tahu. Ya, saya rasa demikian ya. Ada lagi? Terima kasih Bang MG. Itu terakhir Cukup sih. situ, cukup terakhir banget. Ya, Makasih sip. Bang Inji. Nanti kalau ada apa-apa kontak-kontak lagi ya. Oke. Oke, Oke, baik. siap Bang MG. Pasti Oke, langsung.